Halo guys, saya Evi Marta, semester 4 dari SMIK Budi Dharma. Di video kali ini saya ingin membahas tentang manajemen file. Yang pertama, aspek isi dan struktur. 1. Isi file. Isi file merupakan representasi program atau data yang terekam dalam secondary storage. Yang kedua, struktur file. Merupakan bebas maupun berformat. Secara umum, file merupakan deretan bit, byte, baris, record yang bisa yang artinya didefinisikan sendiri oleh user perancangnya. Oke, selanjutnya operasi file. Yang pertama dia create file. Digunakan untuk menemukan file space. Yang kedua, entry baru dibuat dalam tabel directory yang mencatat nama, lokasi, serta ukuran yang diminimaliskan. Yang kedua itu write file. Digunakan untuk melihat ke directory untuk mencari lokasi di dalamnya. Yang kedua, melakukan transfer dari memori ke lokasi dalam disk. Dan yang ketiga, entry dalam directory diupdate. Oke, yang ketiga itu adalah write file. Digunakan untuk melakukan hal yang sama dengan penulisan file, kecuali operasinya membaca lokasi di dalam disk ke dalam memori. Keempat, reposition dalam file. Yang kelima, dia delete file. Digunakan untuk melihat direksi memori entry dengan nama yang diinstruksikan. Yang kedua, kembali melakukan space yang terakhir serta digunakan entry tersebut. Dan yang keenam adalah transcut file. Digunakan sama dengan menghapus file, kecuali entry tidak dihapus tapi ukuran file sama dengan 0. Oke, selanjutnya adalah metode akses. Yang pertama dia sequential access. Merupakan program atau cara akses yang dilakukan dengan satu arah pembacaan atau penulisan jika ingin mundur dengan perlu dilakukan rewind. Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut. 1. Read next. 2. Write next. Yang ketiga reset. Dan keempat no after delivery. Oke, yang kedua direct access atau random access dilakukan bisa pada posisi di mana saja file. Metode-metode yang digunakan adalah yang pertama dia write and, yang kedua read and, yang ketiga posisi and, keempat write next, 5 write next, 6 raw write and, di mana n adalah relative block number. Dan metode lain yaitu abstraksi yang lebih tinggi dari direct access, index file, relative file, tabel informasi index, record dan pointer ke file direct access. Oke, yang selanjutnya adalah struktur directory. Directory merupakan kumpulan node yang berisi informasi dari semua file. Semua directory adalah sebagai berikut, baik struktur directory maupun file terletak di disk. Yang kedua, backup kedua struktur tersebut dapat disimpan pada tab. Dan a collection of knowledge contain information about all files. Oke, selanjutnya yaitu organisasi sistem file. Berikut ini merupakan susunan atau organisasi dari sistem file ke dalam sistem. Partisipasi A atau partisipasi B merupakan bagian dari sebuah disk atau penyimpanan dalam masing-masing directory untuk setiap partisipasi. Partisipasi C merupakan bagian dari dua buah disk atau penyimpanan yang dimana
setiap file akan disimpan dalam suatu directory. Operasi directory yaitu berikut ini merupakan organisasi yang dapat di directory, yaitu bagian directory. Satu itu directory satu tingkat, hanya directory satu tingkat untuk semua user, yaitu naming problem, dua group problem. Yang kedua, dia directory satu tingkat, yaitu pemisah directory untuk setiap user, yaitu part 6 dapat memiliki nama yang sama untuk user berbeda. Yang ketiga, pencarian yang efisien dan tidak perlu dikelompokkan. Oke, yang ketiga, dia directory struktur C, merupakan bagian directory struktur T, yaitu pencarian yang efisien untuk menyediakan grup, dan terdapat karet directory yaitu type list, absolute, dan relative path name. Selanjutnya, pembuatan file baru dalam current directory, delete a file, delete file name, dan jika contohnya bisa ditengok nanti di. Oke, sekian video presentase tentang manajemen file dari saya. Terima kasih telah menonton dan semoga bertemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.